Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas if, else, switch. Seperti biasa kita buka dulu kita tahu komputernya. Yang tutorial Alpro ke-6. Oke. If, bahasa Indonesianya jika. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan dengan sebuah keputusan kan ya, sebuah pilihan. Misalnya nih, sekarang lagi hujan. Lagi hujan itu tuh enaknya makan es krim atau makan bakso gitu. Itu kalau di kehidupan sehari-hari. Kalau di program, pengambilan keputusan itu namanya if. Di Excel juga ada if kok. Coba lihat ini. Ini dia Excelnya. Ini ada sebuah nilai siswa gitu, nilai ujian siswa. Kita mau bikin lulus kalau nilainya lebih dari 50 gitu misalnya. Cara bikinnya kayak gini. If terus logical test. Misalnya nilai ini lebih dari 50. Terus titik koma. Ini ada petunjuknya titik koma. Value if true. Kita nampilin tulisan lulus gitu. Lulus. Terus titik koma lagi. Ini yang tidak lulus. Tidak lulus. Titik koma. Kurung. Nah, dia lulus. Coba kita tarik ke bawah. Nah, langsung keluarkan hasilnya. Ini kalau di Excel. Tahu nggak gimana caranya Excel ini bekerja? Ini dia algoritmanya, algoritma if. Tadi, kayak contoh di Excel tadi, kalau misalnya lebih dari 50, dia nampilin perintah lulus. Kalau if tuh, dia cuma bisa benarnya aja gitu. Kalau if else, dia tuh, misalnya tadi, kalau benar kondisinya, dia nampilin perintah lulus. Kalau kondisinya nggak sesuai, dia nampilin perintah tidak lulus. Tapi kalau if doang, nggak ada, misalnya nggak sesuai gitu, ya udah nggak ada hasilnya. Kalau if else, dia ada hasilnya dua-duanya, walaupun benar sama salah. Selanjutnya, nested if. Nested if itu kayak contoh ini nih. Jadi di dalam if tuh ada if lagi gitu. Bisa terserah kalian mau bikin if-nya berapa kali di dalam if gitu. Terserah kalian sebanyak kalian. Contohnya kayak gini. If yang bertumpuk kayak gitu. Nested if. Selanjutnya switch case. Switch case ini tuh misalnya kalau kalian nulis if terus kayak gini kan nih. Ini kan kayak kode yang tidak efisien gitu. Nah, biar if ini lebih efisien lagi, misalnya pilihannya banyak kayak gini, kalian pakai switch case. Tulisnya kayak gini nih. Algoritmanya kayak gini. Agar kalian lebih memahami lagi, kalian bisa coba ketikkan kode ini. Oke, ini kode programnya udah diketik. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Misalnya nilai ujiannya 80. Nih hasilnya kayak gini. Kita bedah satu-satu yuk. Pertama-tama hapus dulu yang if else dulu aja. If else, nested if. Terus sama switch kita hapus dulu aja. Nah, kita run lagi. Misalnya nilainya 50. Maaf, Anda belum lulus. Soalnya nilainya tadi kan yang dimasukin 50 ya. 50 tuh kurang dari 75. Kalau kurang, kan benar kan ya tadi. Maka dia nampilin lulus. Sekarang, ini yang if else. Kita run lagi. Misalnya sekarang nilainya 80. 80 tadi, yang if dia nggak ada hasilnya apa-apa. Yang if else dia ada tulisan Anda lulus. Nah, if tadi kalau nggak sesuai, dia nggak nampilin apa-apa. Kalau if else, itu nampilin Anda lulus. Oke, sekarang ada nested if-nya. Ada if else, sama nested if. Kita run coba. Misalnya nilainya 79. Nah, yang if tadi nggak ada hasilnya. If else, dia ada hasilnya. Nested if, dia ada hasilnya. Kalau dia lebih dari 50. Coba sekarang nested if-nya kita masukin kurang dari 25 gitu. Misalnya kita masukin 20, nilai ujiannya 20. Nah, dia nampilin, dia juga nampilin belum lulus. Terus dia belum nampilin lagi nih. Nampilin belum lulus. Anda tidak bisa remedial. Ini maaf ya, typo.
terus tidak naik kelas. Kayak gitu, jadi dia bertumpuk kayak gitu, nested if. Selanjutnya switch case, kita run lagi, kita masukin misalnya nilainya 78, kita enter. Nah, yang switch case ini dia masuk kategori pintar. Tadi apa? 78 ya, 78 tuh ada di kategori ini nih. Kayak gini. Ini kalau interval ya, jadi misalnya 76 sampai 90 itu cara nulisnya kayak gini ya, di titik-titik 3 kali. 3 kali ya, jangan 4 kali. Yang bisa cuma 3 kali doang. Nah, dia nampilin pintar. Terus sama break nih. Jangan lupa breaknya ditulis ya. Soalnya kalau misalnya nggak ditulis, dia bakalan ngejalanin gitu. Dari awal sampai akhir. Coba nih, kita hapus breaknya. Kita run gitu. Misalnya nilainya 20. Nilai ujiannya 20. Nah, dia nampilin semua gitu kalau nggak pakai break. Makanya, jangan lupa ditulis breaknya. Terus, sama default. Default itu kalau misalnya kita masukin nilai yang tidak ada di sini gitu. Dia bakalan ke default. Ini normal. Kita coba lagi, misalnya kita masukin 200 nilai ujiannya. Nah, dia keluarannya Anda tidak normal. Soalnya yang ditampilin pasti nilai defaultnya, soalnya nggak ada di sini. Oke, jadi kesimpulannya, if akan menjalankan perintah kalau kondisinya sesuai. Kalau nggak sesuai, dia nggak akan menjalankan apa-apa. If else, dia kalau sesuai akan menjalankan perintah. Kalau nggak sesuai, akan menjalankan perintah lainnya. Nested if itu if bertumpuk, jadi di dalam if ada if lagi. Switch case itu tuh kalau if itu cuma bisa satu kan ya, kalau switch case itu dia bisa banyak gitu. Oke, itu aja video tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton.